Saya bicara sebagai Silakan Bu dokter. Tifa, saya biar saya jelaskan dulu bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah gentar juga untuk urusan seperti ini. Kenapa? Ini adalah harkat dan martabat beliau. Ya kan? Interupsi ya. Anda harus memperhitungkan kesehatan beliau didatangin yang di sudah kuburan, ya kan? sejak berbulan-bulan saya marwah keluarga pun sampaikan. dibawa-bawa Kita sama harus kasihan Mbak kepada Tifa Pak Jokowi gitu loh. Dodo. Jadi Kita harus kasihan kepada usia beliau yang sudah perlu dikasihani lansia. Pak Jokowi Dodo, yang kita kasihani, yang kita kasihani justru Jumpa lagi di channel Klakson 98. Kita tahu beberapa bulan yang lalu ketika Tifa ini melakukan penelitian yang katanya itu ilmiah dan bahkan sempat mengunjungi makam dari ibunda Pak Jokowi. Ya, saya kira itu tidak pantas dan bahkan sekarang Tifa meminta agar kasus ini dihentikan. Ya, tidak semudah itu Tifa. Karena ini bukan lagi menyangkut nama baik, tetapi harga diri dan martabat keluarga Pak Jokowi. Kita lihat videonya. Sebuah keputusan terbaik yang didatangkan langsung oleh Allah, yaitu dalam bentuk eksepsi kami diterima. Tapi yang paling menarik adalah dari pihak Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa JPU punya kesempatan untuk melakukan revisi terkait dengan hasil sidang tadi. Sebetulnya kalau saya boleh sarankan ya, selama ini kan udah sering berkomunikasi dengan sangat baik dengan Bang Rifai, dengan Bang Firmanto gitu ya. Saya gini, nggak usah harus fokus energinya kepada persoalan ini yang udah selesai pada hari ini. Karena ada yang saya sudah data ya, beberapa request, ada 9 Selesai, sidang tidak yang akan semudah itu, berlangsung Tifa. yang terkait dengan ijazah ini. Jadi Bang Rifai itu akan sangat sibuk untuk menjadi pembela Pak Joko Widodo. Jadi menurut saya lebih baik fokus saja dengan sidang-sidang yang akan berjalan ya di Barreskrim. Kami juga sudah mendengar bahwa ada laporan polisi yang memang sudah akan diproses ya. Itu Bang Rifai pasti akan sangat sibuk. Jadi lebih baik sebenarnya kenapa pilihan perkara pidana ini, karena memang kami melihatnya disinilah bisa dilakukan pengujian secara material. Sementara kalau gugatan-gugatan perdata, CLS seperti yang sudah-sudah ya, pertama di banyak putusan justru dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap ini kompetensi betul misalnya begitu. Kedua, kalaupun masuk, memang itu perkaranya hanya bisa secara formal. Itulah perbedaannya perkara perdata tun dibandingkan dengan perkara pidana. Jadi memang Pak Jokowi sendiri juga waktu membuat laporan dulu kan boleh dibilang beliau sendiri sangat prihatin. Artinya terpaksa menggunakan upaya hukum ini. Tapi di satu sisi beliau juga sudah menyatakan beliau hanya ingin diuji soal keaslian ijazah gitu ya. Nah terkait dengan misalnya pun terbukti, beliau akan menyatakan di sidang akan memaafkan dan juga misalnya kalau sampai juga harus dinyatakan bersalah, beliau akan memohonkan agar dimaafkan, dan kalau misalnya pun harus dihukum yang seringan-ringan ataupun dengan putusan yang tidak bersifat pemidanaan, tidak bersifat penjara. Jadi sekali lagi nggak ada maksud untuk mempidanakan atau apapun, lebih kepada forum yang bisa menguji material hanya itu. Nah, terus kedua, sebenarnya ada satu hal, kalau memang kita nggak lanjut, ada satu hal juga yang menarik nih. Saya men-challenge lagi Bu Tifa nih. Apakah mungkin kita gunakan saja RG, Bu? Jadi kalau RG itu kan mungkin win-win gitu ya. Mumpung ini barang sudah kembali lagi ke penuntutan, dan kalau bicara penuntutan dan penyidikan kan kita menggunakan KUHP lama. Di pasal kepelihan. Dan pasal KUHP lama. Kenapa harus RJ Bang? Karena sudah dikatakan oleh Dr. Tifa akan berjuang. Karena kalau RG dia sepakat. Oke. Sepakat kedua belah pihak dan win-win. Dan saya pastikan itu akan berhenti. Anda mau RJ? justru saya selalu bilang. Nah, ini menarik teman-teman. Tifa yang mengatakan bahwa jika tadi eksepsinya itu diterima, dia katakan alhamdulillah, dan jika tidak, dia katakan akan tetap melanjutkan. Nah, di lain sisi, Bung Rifai mengatakan bahwa jika sekarang ingin meminta maaf, maka dengan hati terbuka Pak Jokowi tetap memaafkan mereka. Inilah kebesaran hati dari Pak Jokowi. Dan kalaupun Tifa akan tetap melanjutkan perjuangannya itu, maka sebagai warga negara, Pak Jokowi tetap tidak akan tinggal diam. Beliau akan mencari keadilan melalui haknya, yaitu dengan menempuh jalur hukum, karena ini sudah menyangkut nama baik keluarga yang sudah dirugikan.
dalam negara hukum di Indonesia ini, setiap orang ataupun setiap warga itu memiliki hak yang sama di depan hukum. Jika seseorang merasa difitnah atau dirugikan nama baiknya oleh suatu tuduhan yang tak berdasar, maka berhak menempuh jalur hukum. Tapi terlepas nanti di pembuktian persidangan pokok perkara baik Tifa dan Roy ini tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, tetap tidak bisa terlepas dari yang namanya pidana karena mereka bisa terkena pasal fitnah dan pencemaran nama baik seperti yang mereka lakukan di beberapa media-media sosial, podcast TV dan lain sebagainya. Ya selalu saya katakan, ini kalau sampai sidang, ini sebelum sidang ya, ini kalau sampai sidang kasihan Pak Jokowi, kasihan negara ini, kasihan saya bilang. Beliau akan bolak-balik untuk hadir selalu kepada persidangan karena beliau jangan lupa, beliau itu sebagai saksi pelapor, beliau wajib untuk hadir dan akan kami tanyai 709 dokumen yang sudah kami data tuh menghasilkan 2000 lebih pertanyaan. Pak Jokowi juga nggak sabar kok untuk menantikan ini. Terus kemudian kalau dikatakan bahwa ini akan lama, saya rasa energi Pak Jokowi juga masih cukup. Artinya kita untuk berupaya seolah-olah hati-hati loh Pak Jokowi tidak takut dengan hal itu. Nah, kita juga sudah. Terus kemudian dikatakan berhenti. Apakah ini berhenti ketika kemudian ada interupsi? Iya, Saya Mas Bang Ade, ini saya bicara sebagai dokter. Saya bicara sebagai silakan Bu dokter. Tifa, saya biar saya jelaskan dulu bahwa Pak Jokowi tidak akan pernah gentar juga untuk urusan seperti ini. Kenapa? Ini adalah harkat dan martabat beliau. Interupsi ya. Anda harus memperhitungkan kesehatan beliau. Didatangin yang di sudah kuburan. Sejak berbulan-bulan saya Marwah sudah keluarga pun sampaikan dibawa-bawa kita sama harus kasihan Mbak kepada Tifa Pak Jokowi gitu loh. Dodo. Jadi Kita harus kasihan kepada usia beliau yang sudah lansia. Kasihan. Yang kita kasihani. Yang seharusnya kita kasihan kasihani itu, justru Kak. Ibu. Justru Ibu yang kita kasihani. Oke. Sudah Anda berapa? sendiri, Sudah bukan Tifa. advokatnya Pak Jokowi Saya Dodo. bilang begitu Beliau karena ingin Ibu yang terus- harus ingin sebenarnya terus konsentrasi agar dan kasus mengatakan ini bahwa berjalan. ini sudah selesai. Bagaimana bisa selesai? Oke. Lihat Bukan aja kemanusiaan. artinya begini Mbak saya Baya, dengan Bang Rifai bahwa aja yang advokat langsung dari Pak Jokowi. bahwa kemudian persoalan ini tentu masih ada pasal yang Yang pengen mengatur mabung bahwa terus bisa kan orang ini diperbaiki Pak nggak. Bang Bu. Diperbaiki nggak atau tidak, ya kan? Mbak Ade, bagaimana Anda yakin bahwa Pak Jokowi ini siap? Siap. Karena Dia di mengatakan beberapa langsung. perjumpaan kami sama Pak Jokowi, kita selalu mendiskusikan hal tersebut bahwa tidak ada masalah. Concern dari Dr. Tifa terkait dengan kesehatan beliau seperti apa Bang Ade? Pak Jokowi sekarang 99% sudah pulih. Oke, Kan oke. baik. Nah, kalian lihatlah bagaimana Tifa tadi memotong pembicaraan yang bahkan belum selesai lawan bicaranya itu bicara. Tifa, Anda harus tahu bahwa Anda itu bukan hakim yang mengatur jalannya sidang dan memutuskan perkara. Dan ingat Tifa, ini negara hukum, tentu saja ada aturan main ataupun peraturan dalam persidangan. Jadi jangan sok-sokan lah. Anda itu sekarang sudah terdakwa, justru yang perlu dikasihani itu adalah dirimu, bukan Pak Jokowi itu sendiri. Aduh, banyak-banyak berdoalah Tifa. Semoga selamat, tapi tidaklah. Karena terlepas dari semua tuduhan, fitnah dan pencemaran nama baik itu adalah itu lain hal. Karena daripada pembuktian di ijazah nanti, kalaupun kalian tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka kalian akan tetap dikenai pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Maka berdoalah sebanyak mungkin. Oke teman-teman, cukup video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.